Kembali lagi di Renungan Jiwa. Di segmen kali ini kita akan memberi kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru kita dan tamu inspiratif kita. Kita langsung berikan kesempatan penanya pertama. Silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha, saya dari Jakarta Selatan. Di sini saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Sebelumnya saya ikut tes kuliah dan di situ ada dua pilihan, pilihan utama dan pilihan kedua. Untuk pilihan utamanya saya pilih untuk pilihan saya sendiri dan pilihan keduanya saya pilih aman aja. Nah, lanjut, saya sering bersolawat, saya sering berdoa kepada Allah. Saya ingin untuk lolos pilihan satu dan saya ingin skor saya di atas rata-rata. Namun setelah saya melakukan tes, skor saya memang di atas rata-rata. Namun saya hanya lolos di pilihan kedua saja, Pak Ustadz. Gimana caranya saya tawakal kepada Allah, saya bersyukur dan saya benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, oke. Yang pertama, biar kita bisa tawakal sama Allah, yang pertama dan paling utama adalah segala sesuatu yang dipilihkan Allah itu pasti baik. Walaupun kadang bertentangan sama kok begini sih, ya. Itu kita rasain kan? Kayak contoh ibu-ibu ngelayanin suami masak, nggak dipuji, sebel kan? Nah, tapi kan di situ latihannya. Latihan apa? Latihan untuk bersandar sama Allah bahwa saya masak biar dapat pahala, bukan biar suami senang. Tapi biar Allah yang senang. Jadi yang pertama adalah segala sesuatu yang dipilihkan sama Allah pasti baik. Nah, kalau sesuatu yang baik dari Allah, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Nah, yang kedua, biar kita bisa tawakal, yang kedua adalah, kalau itu baik dari Allah, pasti Allah punya tujuan. Oke? Misalkan kita milih yang pertama matematika, ternyata yang keterimanya adalah biologi. Bisa jadi malah jurusan biologi ini nanti malah menyelamatkan kita dalam banyak kebaikan. Contoh, saya kuliah sarjana ilmu komunikasi dan magister manajemen. Saya asesor ISO 9001 quality management. Sekarang jadi ustadz. Pertanyaan saya, pernah saya minta sama Allah? Enggak. Tapi saya ikuti jalan yang Allah mau. Apa? Saya ketemu banyak guru, ya, dinasehati, belajar tentang fikih, tentang sirah, tentang tazkiyatun nafs, tentang kehidupan, bahkan tentang Al-Quran. Akhirnya apa? Saya pernah ditanya sama guru saya begini, apa hal positif yang dimiliki oleh Ananda? Saya cuma bilang apa? Saya cuma bilang berdasarkan apa yang pernah beliau sampaikan ketika beliau menguji saya dalam sebuah kasus. Apa kata beliau? Saya termasuk orang yang alhamdulillah cepat belajar, susah lupa. Itu kata beliau. Akhirnya saya manfaatin untuk dakwah. Maunya kita? Bukan. Makanya Allah bicara tentang di surat Al-Baqarah bahwa segala sesuatu yang baik menurut Allah pasti baik menurut kita. Tapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, yuk kita belajar menyelaraskan bahwa Allah Maha Tahu sedangkan kita seringnya sok tahu. Betul? Maka belajar untuk menundukkan hati kita kepada Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah Al-Wakil, Allah yang akan mengurus semua kehidupan kita. Biar apa? Cuman satu, hidup kita tenang. Seperti yang dirasakan sama beliau. Nggak ngerasa kekurangan rezeki, selalu diberikan sama Allah. Termasuk hidayah yang sekarang beliau nikmati ini, itu pun rezeki paling besar dibandingkan semua materi popularitas yang beliau terima selama ini. Masya Allah. Kita langsung ke penanya kedua, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Frisma, saya tinggal di Jakarta Timur. Saya dulu orang tua saya tuh ada lah gitu. Nah, semenjak beliau meninggal, jadi saya tuh kayak kurang tawakal gitu. Terus saya juga gagal di percintaan. Nah, apakah anak yatim piatu akan berakhir bahagia?
Itu sekian, terima kasih pertanyaan saya. Masya Allah. Mungkin Ustadz Ridho terlebih dahulu yang bisa menjawab. Oke, ini sebetulnya role modelnya sudah ada di depan kita. Mbak Christina, yang qadarullah juga sama seperti yang dialamin sama Mbak. Sudah tidak ada orang tuanya. Apakah anak yatim piatu masih berhak untuk bahagia? Nah, sekarang kita definisikan dulu apa bahagia itu. Bahagia menurut Allah bagaimana, bahagia menurut manusia bagaimana. Dulu saya yakin Mbak Christina menganggap bahwa popularitas, uang, materi, ya, kemudian tur ke sono sini, bagi beliau kebahagiaan. Ternyata ditegur sama Allah mengalami yang namanya kehampaan. Ternyata apa? Apa yang beliau miliki selama ini di waktu dulu itu bukan kebahagiaan, tapi hanya sebatas kesenangan. Nah, bagaimana kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa taala? Kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah wattaqullah la'allakum tuflihun. Di surat Al-Baqarah paling akhir dari ayat 189. Kata Allah, kamu akan bahagia ketika kamu mau mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik perbendaharaan dari kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah anak yatim piatu akan bisa bahagia? Sangat bisa kalau tahu caranya. Gimana caranya? Perbanyak ibadah yang berkualitas. Artinya, kalau hanya sekedar sholat 5 waktu, menutup aurat, duduk di majelis ilmu, ya, mungkin nggak bangun sholat malam, mungkin nggak terlalu rutin menghatamkan Al-Quran, tapi masih mau ngaji dan mentadaburinya, maka disitulah titik poin masuknya kebahagiaan bagi kita saat kita mau mendekat kepada Allah. Tadi disampaikan, orang tua meninggal, hilang sandaran, ya, susah untuk tawakal. Kenapa? Karena banyak dari kita yang bersandarnya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Pertanyaannya sederhana, kenapa Allah bentangkan langit tanpa tiang? Tujuannya sederhana, biar kita tidak bersandar pada tiang-tiang menopang langit, tapi bersandarnya kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Maka rayu Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita mau mendekatkan diri sama Allah, beribadah sungguh-sungguh, belajar ilmu agama, punya guru, dan juga dekat dengan orang-orang soleh, maka itu menjadi sebuah kebahagiaan tanpa batas yang Allah berikan di dunia, dan nanti bisa berkumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Mbak Christina ada pesan yang ingin sampaikan terkhusus untuk Mbak Frisma ini yang kondisinya sama ini. Risma, gak boleh sedih. Kita semua akan berpulang ke Yang Maha Kuasa. Jadi apapun itu, hidup harus berjalan terus. Satu-satunya hiburan kita adalah, tadi Pak Ustadz benar, ibadah. Berdoa di atas sajadah, nangis di atas sajadah, minta sama Allah ketenangan. Terus banyak salawat sama zikir. Itu akan terobati. Ya? Jangan bersedih. Oke, semangat ya. Nangis boleh, itu artinya kita punya hati. Nangis itu bukan karena kita lemah. Nangis itu karena kita punya hati dan Allah melihat menatap kita. Satu ayat, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi kalau kangen, bacain doa buat orang tua kita. Kalau rindu, bacain doa untuk orang tua kita yang insya Allah dengan setiap kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi sebab untuk kita bisa kembali kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Renungan jiwa masih akan kembali usai jeda dengan muhasabah dan doa bersama. Tetaplah bersama kami.